Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salmi Nur Saleh dari Pendidikan Kimia Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menganalisis perkembangan dari tokoh Dara dari film Dua Garis Biru. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, yang pertama ada Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Colbert, serta perkembangan sosial dan emosional pada tokoh tersebut. Dara adalah seorang siswi SMA yang berkisaran usia 16-17 tahun. Ia berasal dari keluarga yang cukup harmonis dan memiliki orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Dara juga dikenal sebagai siswa atau siswi yang cerdas dan memiliki masa depan yang baik. Namun, kehidupannya berubah ketika ia mengalami kehamilan di usia remajanya. Nah, kejadian ini membuat Dara harus menghadapi berbagai masalah dengan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosialnya. Bahkan ke dirinya sendiri. Konflik tersebut menjadi titik penting yang menunjukkan bagaimana seorang remaja berkembang ketika menghadapi masalah besar di dalam hidupnya. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Jean Piaget, remaja pada tahap ini sudah memasuki operasional formal. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu berpikir tentang abstrak, memikirkan masa depan, dan juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dalam film, Dara menunjukkan kemampuan berpikir pada tahap operasional formal ketika ia mulai memikirkan masa depannya setelah mengetahui dirinya hamil. Ia mempertimbangkan pendidikan yang akan terganggu, hubungan dengan orang tuanya, serta masa depan anak yang akan ia lahirkan. Namun, pada film ini juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir remaja selalu diikuti dengan pengambilan keputusan yang belum matang. Sebelum masalah terjadi, Dara kurang mempertimbangkan tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakannya sendiri. Setelah menghadapi berbagai tekanan dan masalah, cara berpikir Dara pun menjadi lebih dewasa. Ia akhirnya mulai memahami bahwa setiap keputusan memiliki dampak bagi dirinya serta orang lain. Hal ini sejalan dengan teori PSI bahwa kemampuan berpikir remaja terus berkembang melalui pengalaman yang mereka alami sendiri. Perkembangan psikososial menurut Erikson. Menurut Erikson, remaja berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Pada tahap ini, remaja sedang berusaha menemukan jati dirinya dan memahami peran yang dimilikinya dalam kehidupan. Dalam film ini, Dara mengalami kebingungan peran yang cukup benar. Sebagai remaja, ia masih memiliki peran sebagai anak dan pelajar. Namun, pada saat ini juga, ia menghadapi kenyataan sebagai calon ibu. Keadaan tersebut membuat Dara memiliki konflik batin. Ia harus memilih antara berbagai harapan yang dimiliki keluarganya dengan kenyataan yang sedang dialaminya. Seiring berjalannya cerita, Dara berusaha menerima tanggung jawab atas tindakannya. Ia berusaha menghadapi masalah dengan lebih dewasa dan tidak lagi menghindari kenyataan tersebut. Dari sini dapat dilihat Dara dapat melalui proses pembentukan identitas diri yang menjadi tugas perkembangan utama pada masa remaja menurut Erikson. Perkembangan moral menurut Lawrence Colbert. Sebagian remaja berada dalam tingkat konvensional dalam perkembangan moral. Nah, pada tahap ini juga seorang mulai mempertimbangkan norma sosial, aturan, dan harapan masyarakat ketika mengambil keputusan. Nah, pada awal cerita, keputusan Dara lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan pribadi dan hubungan dengan sang kekasih. Namun, setelah menghadapi konsekuensi dari tindakannya,
Cara berpikir moral Dara mulai berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan perasaan orang tuanya, masa depannya, dan kondisi bayi yang sedang dikandungnya. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa Dara mulai mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan yang diambilnya. Perubahan ini menunjukkan Dara mulai mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam setiap keputusan yang akan ia ambil. Dengan demikian, perkembangan sosial Dara sesuai dengan teori Colbert ketika ia mulai memahami pentingnya tanggung jawab dan dampak tindakannya terhadap orang lain. Perkembangan sosial dan emosional. Nah, dari aspek sosial, hubungan Dara dengan orang tuanya mengalami perubahan yang cukup besar. Perubahan yang pertama, orang tuanya merasa kecewa dan marah terhadap kondisi yang dialami Dara. Namun, pada akhirnya orang tuanya mendukung dan selalu berusaha untuk membantu Dara dalam menghadapi masalah tersebut. Adapun juga hubungan Dara dengan teman-temannya, ia menghadapi tekanan sosial dan penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Dari aspek emosional, Dara menunjukkan berbagai emosi seperti takut, cemas, sedih, bingung, tertekan. Reaksi tersebut wajar saja karena ia sedang menghadapi masalah yang sangat amat krusial bagi seusianya. Meskipun demikian, Dara perlahan belajar mengelola emosinya. Ia mulai menerima kenyataan dan berusaha menghadapi masalah dengan lebih tenang. Perkembangan sosial dan emosional Dara dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan masyarakat di sekitarnya. Adapun implikasi bagi guru. Nah, kasus Dara memberikan pelajaran penting bagi para guru. Pertama, guru perlu memahami masa remaja merupakan masa mencari identitas, sehingga peserta didik sering menghadapi kebingungan dalam mengambil keputusan. Kedua, guru perlu membangun hubungan yang terbuka dan suportif dengan peserta didik agar mereka merasa aman untuk berkonsultasi ketika menghadapi masalah. Yang ketiga, sekolah perlu memberikan pendidikan karakter dan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Apabila guru sedang menghadapi murid seperti Dara, guru dapat berperan sebagai pendamping, konseling, serta menjadi pendukung emosional dan bekerja sama dengan orang tua untuk membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tokoh Dara menunjukkan perkembangan kognitif, psikososial, moral, sosial, dan emosional yang sesuai dengan teori Piaget, Erikson, dan Holbert. Melalui tokoh Dara juga kita dapat memahami bahwa masa remaja adalah masa yang penuh tantangan dan membutuhkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar agar perkembangan peserta didik dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jumpa di next video.